Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Khalifah Umar bin Khattab sering melakukan ronda malam sendirian. Sepanjang malam ia memeriksa keadaan rakyatnya langsung dari dekat. Ketika melewati sebuah gubuk, Khalifah Umar merasa curiga melihat lampu yang masih menyala. Di dalamnya terdengar suara orang berbisik-bisik. Khalifah Umar menghentikan langkahnya. Ia penasaran ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dari balik bilik Khalifah Umar mengintipnya. Tampaklah seorang ibu dan anak perempuannya sedang sibuk mewadahi susu. "Bu, kita hanya mendapat beberapa kaleng hari ini," kata anak perempuan itu. "Mungkin karena musim kemarau, air susu kambing kita jadi sedikit." "Benar anakku," kata ibunya, "tapi jika padang rumput mulai menghijau lagi, pasti kambing-kambing kita akan gemuk. Kita bisa memerah susu sangat banyak," harap anaknya. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita sangat menurun. Bahkan dari hari ke hari rasanya semakin berat saja. Aku khawatir kita akan kelaparan," kata ibunya. Anak perempuan itu terdiam. Tangannya sibuk membereskan kaleng-kaleng yang sudah terisi susu. "Nak," bisik ibunya seraya mendekat, "kita campur saja susu itu dengan air supaya penghasilan kita cepat bertambah." Anak perempuan itu tercengang. Ditatapnya wajah ibu yang keriput. Wajah itu begitu lelah dan letih menghadapi tekanan hidup yang amat berat. Ada rasa sayang yang begitu besar di hatinya. Namun ia segera menolak keinginan ibunya. "Tidak, Bu," katanya cepat. Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur susu dengan air. Ia teringat sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang berbuat curang kepada pembeli. Kenapa kau dengarkan Khalifah itu? Setiap hari kita selalu miskin dan tidak akan berubah kalau tidak melakukan sesuatu," gerutu ibunya kesal. "Ibu, hanya karena kita ingin mendapat keuntungan yang besar lalu kita berlaku curang pada pembeli. Tapi tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air. Tengah malam begini tidak ada yang berani keluar. Khalifah Umar pun tidak akan tahu perbuatan kita," kata ibunya tetap memaksa. "Ayolah nak, mumpung tengah malam tak ada yang melihat kita." "Bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu dengan air, tetapi Allah tetap melihat. Allah pasti mengetahui segala perbuatan kita, serapi apapun kita menyembunyikannya," tegas anak itu. Ibunya hanya menarik napas panjang. Sungguh kecewa hatinya mendengar anaknya tidak mau menuruti suruhannya. Namun jauh di lubuk hatinya ia begitu kagum akan kejujuran anaknya. "Aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan di setiap saat," kata anak itu. Tanpa berkata apa-apa ibunya pergi ke kamar, sedangkan anak perempuannya menyelesaikan pekerjaannya hingga beres. Di luar bilik, Khalifah Umar tersenyum kagum akan kejujuran anak perempuan itu. "Sudah sempatasnya ia mendapatkan hadiah," gumam Khalifah Umar. Khalifah Umar beranjak meninggalkan gubuk itu. Kemudian ia cepat-cepat pulang ke rumahnya. Keesokan paginya Khalifah Umar memanggil putranya, Asim bin Umar. Diceritakannya tentang gadis jujur penjual susu itu. "Anakku, menikahlah dengan gadis itu. Ayah menyukai kejujurannya," kata Khalifah Umar. "Di zaman sekarang jarang sekali kita jumpai gadis jujur seperti dia. Ia bukan takut kepada manusia, tetapi takut pada Allah yang Maha Melihat." Asim bin Umar menyetujuinya. Beberapa hari kemudian Asim melamar gadis itu. Betapa terkejut ibu dan anak perempuan itu dengan kedatangan putra Khalifah. Mereka mengkhawatirkan akan ditangkap karena suatu kesalahan. "Tuan, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Tuan jangan tangkap kami," sahut ibu tua ketakutan. Putra Khalifah hanya tersenyum.
lalu mengutarakan maksud kedatangannya, hendak menyunting anak gadisnya. Bagaimana mungkin Tuhan adalah seorang putra khalifah, tidak selayaknya menikahi gadis miskin seperti anakku? Tanya seorang ibu dengan perasaan ragu. Khalifah adalah orang yang tidak membedakan manusia, sebab hanya ketakwaanlah yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Asim sambil tersenyum. Ya, aku lihat anakmu sangat jujur, kata Khalifah Umar. Anak gadis itu saling berpandangan dengan ibunya. Bagaimana Khalifah tahu? Bukankah selama ini ia belum pernah mengenal mereka? Setiap malam aku suka berkeliling memeriksa rakyatku. Malam itu aku mendengar pembicaraan kalian, jelas Khalifah Umar. Ibu itu bahagia sekali. Khalifah Umar ternyata sangat bijaksana, menilai seseorang bukan dari kekayaan, tapi dari kejujurannya. Sesudah Asim menikah dengan gadis itu, kehidupan mereka sangat bahagia. Keduanya membahagiakan orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai anak dan cucu yang kelak akan menjadi orang besar dan pemimpin bangsa Arab, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itulah kisah tentang kejujuran seorang gadis penjual susu yang berusaha menolak ajakan ibunya untuk berbuat curang dalam menjual susu tersebut. Semua itu ia lakukan bukan hanya karena takut terhadap sanksi yang diberikan oleh sang Khalifah Umar, namun karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat semua perbuatan manusia yang disengaja maupun tidak. Bahkan yang tersembunyi pun tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah ini pula kita mendapatkan dua pelajaran penting dari seorang pemimpin negara. Yang pertama, Khalifah Umar tak pernah meluputkan dirinya untuk mengetahui dengan pasti keadaan rakyatnya dari dekat. Bukan hanya mendapatkan pesan dari anak buahnya semata yang bisa saja berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, selain sebagai kepala negara, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh teladan sebagai seorang ayah yang sangat bijaksana dan selalu mengedepankan ketakwaan seseorang untuk menjadi tolak ukur keberhasilan risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga melahirkan calon pemimpin besar yang memimpin tanah Arab selanjutnya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi kepada kita semua, terlebih terhadap diri saya pribadi. Jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika terdapat kesalahan maka itu murni kelalaian saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.